Halo, selamat datang kembali di channel ini ya. Pada episode kedua sebelumnya, Jiwon bingung nggak tahu gimana caranya menyelamatkan diri dari Minhwan. Saat Minhwan mendekat, bel tiba-tiba berbunyi dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Jiwon untuk menghindar dari Minhwan. Ternyata ada pengirim paket. Pengirim itu membawa pesanan ayam goreng. Jiwon bingung karena dia tidak merasa memesan ayam. Dia bertanya pada Minhwan. Minhwan mengatakan dia juga tidak memesan ayam. Minhwan yang sudah mengenakan kembali pakaiannya sangat kesal dan keluar memarahi pengirim itu. Dia sangat kesal karena rencananya dengan Jiwon menjadi berantakan. Setelah berdebat dengan Minwan, pengirim paket itu pergi tetapi mengatakan akan kembali lagi setelah mengecek pesanannya apakah benar dia salah mengirim pesanan. Dan kesempatan itu lagi-lagi dimanfaatkan oleh Jiwon untuk mendorong Minwan keluar dari apartemennya. Aduh, kasihan banget ya si Minwan ini. Minwan pun pergi dari sana. Ternyata dari kejauhan, Yu Ji-hyuk mengawasi Min-hwan. Alah, jadi pengirim ayam tersebut adalah suruhan Ji-hyuk. Ji-hyuk tahu akan terjadi sesuatu pada Ji-won sehingga dia merencanakan hal itu. Di tempat lain, seorang chef bernama Yun-ho sedang membuat adonan. Yun-ho mengobrol dengan temannya. Dia bercerita untuk berencana hadir di acara reuni SMA. Temannya heran. Kenapa bisa tahu ada acara reuni? Padahal Yunho putus kontak dengan teman-temannya. Yunho ternyata tahu acara itu karena Yoo Ji-hyuk pergi menemuinya. Ji-hyuk meminta Yunho datang ke acara reuni SMA. Scene berpindah. Jiwon sedang memilih pakaian yang cocok untuk dipakai di hari Minggu karena dia tahu itu adalah acara reuni SMA. Jiwon merasa sedih dan sadar dia tidak bisa jadi cantik dalam semalam. Hwion mengirim pesan, mengajak Jiwon jalan-jalan besok karena hari Minggu Jiwon ada acara. Jiwon setuju untuk pergi bersama Hwion. Mereka pergi makan bersama dan minum. Hwion berkata sebaiknya Jiwon tidak banyak minum karena besok ada acara reuni. Tetapi Jiwon mengatakan dia belum memutuskan untuk pergi. Jiwon lalu bercerita bahwa dulu dia bukan hanya tidak populer di sekolah, tetapi dia juga diganggu di sekolah. Dia tidak pernah tahu kenapa dia diganggu. Orang-orang tiba-tiba membencinya dan mengganggunya. Kasian banget ya si Jiwon. Tetapi Hwion memberi semangat pada Jiwon. Dia harus tahu kenapa orang berbuat begitu kepadanya, supaya dia tidak menyesal suatu hari. Jiwon pun memutuskan untuk pergi ke reuni. Tetapi dia masih tidak percaya diri karena penampilannya. Hwion pun mengajak Jiwon pergi ke suatu tempat. Wah, ternyata Hwion mengajak Jiwon ketemu desainer. Uyeon mengatakan hari ini Jiwon akan terlahir kembali. Jiwon menangis melihat dirinya yang baru di cermin. Dengan gaya rambut barunya dan riasan di wajahnya, dia benar-benar berubah menjadi sangat cantik. Uyeon juga mengajak Jiwon berbelanja pakaian baru. Scene berpindah. Jiwon bermimpi buruk tentang masa depannya bersama Minwan. Dia terbangun dan melihat dirinya yang baru di cermin. Jiwon melihat ke arah Hyeon yang tertidur lelap. Dia mengucapkan terima kasih kepadanya. Jiwon kemudian mengambil handphone dan mendapat pesan dari Pak Kim jika Pak Kim menerima proposalnya. Namun Pak Kim mengatakan Juran dan Sumin akan ada di tim dengan alasan mereka akan menutupi kekurangan Jiwon. Jiwon heran, kenapa Sumin diikutkan dalam tim? Jiwon berpikir, Sumin mungkin telah membaca proposalnya. Jiwon juga mendapat pesan dari Sumin yang mengingatkan untuk datang besok. Saat Jiwon membalas pesannya, Sumin langsung menghubunginya dan menanyakan apa yang dilakukannya seharian. Jiwon berkata dia pergi bersama Hyeon dan karena kelelahan, Hyeon tertidur di rumah Jiwon. Sumin mengatakan dia ingin meminta tolong tentang proposal Jiwon.
Dia merasa itu bagus. Dia ingin memperbaikinya dan mengusulkannya ulang. Kesel banget kan guys, enaknya banget sih Sumin. Jiwon pun menolak keinginan Sumin. Tetapi Sumin membujuknya. Karena proposal itu telah ditolak, Sumin ingin bisa menjadi karyawan tetap. Jiwon pun beralasan bahwa dia telah memperbaikinya dan akan memberikan ide bagusnya pada Sumin lain kali. Nah, selain itu, Jiwon juga melarang Sumin memanggilnya dengan namanya secara langsung di kantor. Jiwon mengatakan posisinya berbeda dengan Sumin meskipun mereka berteman. Jiwon meminta untuk tidak mencampur urusan pekerjaan dan pertemanan. Jiwon pun langsung menutup teleponnya. Jiwon udah mulai berani nih guys. Pasti kesel banget tuh si Sumin. Sumin ternyata sedang makan bersama Pak Kim. Pak Kim yang semakin tergoda dengan kata-kata Sumin langsung mencoret nama Jiwon dari proposalnya dan memberikan proposal Jiwon pada Sumin. Scene berpindah, Jiwon telah berdiri di depan restoran yang mereka janjikan. Jiwon masuk sambil menghubungi Sumin. Ketika Jiwon masuk, semua mata tertuju ke arahnya. Jiwon mengatakan pada Sumin dia sudah sampai dan ada di belakangnya. Sumin menoleh ke belakang dan dia benar-benar syok guys. Jiwon benar-benar telah berubah dalam semalam. Teman-teman yang dulu mengganggu Jiwon merasa kesal melihat Jiwon. Mereka mengatakan dia meniru anting Sumin. Namun setelah diperhatikan anting milik Jiwon lebih bagus dan anting Sumin terlihat seperti barang tiruan. Suminlah yang terlihat meniru Jiwon. Sumin ditertawakan oleh teman-teman yang lain. Dia benar-benar merasa malu. Nah, anting yang dipakai Jiwon sebenarnya adalah milik Hyun. Hyun menyuruh Jiwon memakai anting miliknya karena anting pemberian Sumin adalah barang tiruan yang kualitasnya sangat buruk. Itu hanya akan membuat Jiwon dipermalukan. Ternyata perkataan Hyun benar tentang anting itu. Jiwon merasa telah menemukan teman sejati. Sumin yang kesal dan malu melepas antingnya. Aduh, kasihan banget ya si Sumin. Jahat sih. Jiwon pergi ke toilet memastikan kejadian yang selanjutnya akan terjadi adalah ketiga teman yang dulu mengganggu Jiwon juga akan ke toilet dan membicarakannya. Jiwon benar-benar ingin mencari tahu alasan mengapa dulu dia diganggu. Dan benar saja, tak lama ketiga temannya datang ke toilet dan mereka membicarakan hal buruk tentang Jiwon dan menganggap Sumin terlalu baik. Dan ketika akan membahas saat Jiwon masih sekolah dulu, salah satu dari mereka sadar jika Jiwon pasti juga ada di toilet karena dia tidak ada di tempat makan. Jiwon mengatakan pada mereka jika mereka mendengar cerita secara sepihak, setidaknya pastikan dulu faktanya. Jiwon memperlihatkan anting yang Sumin berikan. Itu anting palsu sehingga Jiwon membeli yang baru dan mereka tetap bisa memakai anting berpasangan. Jiwon juga memberikan kartu namanya dan mengatakan dia sudah lebih dulu bekerja di kantor dan dialah yang membantu Sumin bekerja di kantor itu. Jiwon lanjut menghubungi Minhwan dan Minhwan mengatakan dia adalah pacar Jiwon. Kebenaran pun mulai terkuak. Jiwon memutuskan untuk pulang lebih awal, tetapi ditahan oleh Yeji dan teman-temannya. Yeji masih menanyakan soal Jiwon yang menyuruh Sumin putus dengan pacarnya Eunho. Jiwon menjelaskan dia memang menyukai Eunho, tetapi setahu Jiwon, Sumin tidak pernah berpacaran dengan Eunho. Sumin mengelak, mengatakan itu adalah hubungan rahasia, jadi tidak bisa memberitahu Jiwon. Nah, kalau rahasia gimana Jiwon bisa nyuruh mereka putus coba? Di sini udah mulai kelihatan kan kalau Sumin udah ngebohongin semua orang. Tetapi guys, yang bikin sakit hati itu masih aja tetap Yeji ngebelain Sumin dan menurutnya Jiwon lah yang bohong.
Saat Jiwon tidak bisa mengatakan apa-apa lagi untuk membuat mereka semua percaya, tiba-tiba Yunho datang dan mengatakan pada mereka semua bahwa Yunho dan Sumin tidak pernah berpacaran. Setelah itu, Yunho hanya tertuju pada Jiwon. Yunho menyapa Jiwon dan menanyakan jika dia menyukai Yunho, kenapa dulu menolaknya. Seneng banget guys, akhirnya ketahuan deh siapa yang bohong. Jiwon yang masih kaget ketemu Yunho cinta pertamanya memilih pergi. Ji Hyuk yang keinget sama Yunho dan nyuruh dia datang ke reuni karena Jiwon, akhirnya nyusulin juga ke Gosuljung. Dan pas Ji Hyuk sampai di tempat itu, dia ngelihat dari mobil Jiwon berlari keluar restoran. Ji Hyuk sempat kaget dan terpesona karena ngelihat Jiwon cantik banget. Dan dia heran, kok ke reuni aja dandannya sampai segitunya. Kelihatan banget kalau Jin Hyuk ini cemburu guys. Dan gak lama setelah Jiwon berlari keluar, ternyata Eunho juga ikutan keluar. Dia nyari-nyari Jiwon. Tapi Eunho pun akhirnya nemuin Jiwon. Dan Ji Hyuk melihat mereka berdua dari kejauhan. Nah, apa ya yang kira-kira bakalan terjadi? Nantikan di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kamu menyukai video ini. Terima kasih.